Tuhan Yesus mengalir di setiap hati. Hati yang taat, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Amin. Katakan bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan kami. Sesudah firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105, bahwa kita semua membutuhkan firman Tuhan yang mengajar kita taat. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup orang percaya. Biarlah setiap hari hidup kita diterangi, dituntun, dibimbing oleh firman Tuhan. Amin. Waktu kau bimbang dan hilang jalanmu, tetaplah Tuhan besertamu. Dan takkan ku takut, asal Tuhan di dekatku. Amin. Besertaku selamanya. Oh yes, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalan-Mu. Terang bagi jalan kita, anak-anak Tuhan yang percaya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Wah, ada yang menyapa dari Toraja. Solata, kure semangat. Napasake Puan Yesus. Yeay. Kapan ya
Toraja itu katanya ada apa ya, negeri di atas awan kalau tidak salah, soalnya belum pernah ke sana. Wah, ada yang menyapa dari Los Angeles, California. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian bisa menerima pelayanan ini dan boleh menjadi berkat di kota-kota di mana Bapak Ibu terkasih tinggal, ya. Dari kota Balikpapan terpancar kemuliaan dan kasih Tuhan ke kota-kota lain dimanapun bisa terjangkau pelayanan medsos ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Hari yang baru ini Pastor mau share bicara soal taat. Kalau Bapak Ibu melihat di thumbnail yang sudah muncul di YouTube dan nanti akan muncul di Facebook juga, bahwa sampai hari ini tempat peribadatan Pastor Andy belum diperbolehkan melakukan kegiatan peribadatan. Ya, meskipun pemimpin tertinggi di kota ini sudah meresmikan. Dari sini, Pastor sedang mau juga mengajar diriku, mudah-mudahan juga bisa memberikan sebuah kekuatan serta ya dalam berkat Tuhan keteladanan jikalau Tuhan menghendaki. Sebagai anak-anak Tuhan kita diajar taat. Taat itu mau dibalik-balik T-A-A-T, bacanya taat. Mau dibalik dari belakang T-A-A-T, bacanya taat. Mau disusun dari atas ke bawah T-A-A-T, taat bunyinya. Mau dari bawah ke atas T-A-A-T, taat. Jadi taat itu ya taat. Sampai kapan? Taat. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama melihat sebagian kecil firman Tuhan. Dari kehendak Tuhan kita taat. Di dalam Kolose pasal 3 kita mulai melihat ayat 22 ya, sampai dengan ayat yang ke 24 dulu deh. Ya. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan itu takut akan Tuhan. Yang disuruh taat ini kepada Tuhan yang di dunia. Berarti pemimpin. Taat kepada pemimpin. Taatnya ya taat. Bahkan harga sebuah ketaatan itu melebihi nyawa. Tuhan Yesus pernah mengajar di dalam Injil Matius pasal 10 Bapak Ibu, ayat yang ke-39. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 39, Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena ketaatan
pada firman Tuhan, ia akan memperolehnya. Ini mungkin bahasa yang baru yang Pastor sampaikan. Taat sampai melebihi nyawanya sendiri. Sebab barang siapa, Tuhan Yesus berkata, yang takut kehilangan nyawanya. Kadang-kadang orang itu berontak karena dia merasa tidak aman. Nyawa kita ini milik Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Tuhan masih percaya kita hidup di dunia ini, itu berarti kita masih tetap hidup. Jadi taat sekalipun berkorban nyawa. Ya, banyak contoh-contoh martir contohnya. Mereka taat kepada imannya, percaya, penundukan diri, sekalipun nyawanya. Tapi jangan lupa, nyawa kita ini milik Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara-saudara, kita lanjut lagi Kolose pasal 3 ayat 22 tadi. Kita diajar taat kepada Tuhan di dunia. Kita diajar taat kepada pemimpin kita di dunia. Hormatilah pemerintah di atasmu. Bukan hanya di depan mereka, tapi sekalipun di belakang mereka, kita harus menghormati mereka, taat kepada mereka. Bukan karena mau cari muka, tetapi karena kita tulus hati, karena takut akan Tuhan. Kalau ketaatan kita hari ini hanya cari muka, di depan muka, di depan mata, supaya dilihat orang, ya kita maju one step ahead. Kita mau taat dengan tulus hati. Sukar dimampukan. Kan perayaan peringatan Pentakosta sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Sulit, ada Roh Kudus mampukan kita. Sukar, ada Roh Kudus mau tolong kita. Mustahil, ada Roh Kudus mampukan kita. Karena sekarang kita kan sudah menjadi milik Tuhan. Amin. Katakan SMT. Saya milik Tuhan. Ayo katakan, saya milik Tuhan. Dan saya mau taat. Dan taat bahkan rela mengorbankan nyawa. Karena Tuhan Yesus sudah berkata di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 39, barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawanya, ia sebetulnya sedang mendapatkan nyawanya. Tapi barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, sebetulnya ia sedang kehilangan nyawanya. Amin. Saya taat, saya percaya. Hidup matiku bukan di tangan hansip. Oh, bukan. Bukan di tangan polisi, bukan. Bukan di tangan manusia, bukan. Tapi hidup dan mati saya di tangan Tuhan. Karena apa? SNT, saya milik Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada seorang pun yang bisa merampas engkau dan saya, mereka, dari tangan Tuhan. Kita milik Tuhan dan kita mau taat. Ya, kalau saudara-saudara melihat di dalam Titus pasal 3, ya, ayat yang ketiga. Ada tertulis dalam Bible, Titus pasal 3, ayat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Kita diingatkan bahwa sebetulnya dulu kita juga adalah orang yang tidak taat. Ayo, sekarang kan sudah milik Tuhan. Maka dulu tidak taat, sekarang belajar taat. Kalau kemarin belum taat, hari ini komitmen yuk dibaharui, kita mau taat. Kemarin belum dengar-dengaran, kata orang Banjar, masih mucil-mucil, hari ini yuk kita mau rendahkan hati, belajar lagi, perbaharui kembali, kita mau taat.
Kalau kemarin kita pernah jatuh, kita pernah gagal, kita pernah buat kesalahan, hari itu masih kasih kita hidup. Ayo, ini kesempatan. Tuhan mau kasih kita hidup yang baru. Tuhan tidak mau kita hidup dalam intimidasi. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam ketakutan. Dia memberikan rohnya kepada kita supaya kita berani melangkah dan berani percaya, berani beriman apa yang Tuhan firmankan melebihi segala-galanya. Amin. Nah, di dalam Titus pasal 3 yang ketiga, firman Tuhan berkata, diingatkan ya, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat. Jadi dulu kita juga tidak taat, Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang, karena kita sudah milik Tuhan, kita dimampukan untuk taat. Dulu kita tidak taat, dulu kita jahil, dulu kita tidak taat, dulu kita sesat, dulu kita menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan, hidup dalam kedengkian, hidup dalam kekejian, hidup saling membenci. Itu tertulis dalam Titus pasal 3 ayat yang ketiga. Dulu kita pun demikian, nggak usah disangkal, nggak usah ngeles, nggak usah sok suci. Dulu kita semua begitu. Tapi sekarang ada kasih Tuhan yang mau menyembuhkan, memulihkan, memberikan hidup yang baru. Apa Bapak Ibu pikir ketika seseorang jatuh dalam dosa, lantas dia akan akhiri hidupnya, tahun-tahun hidupnya dengan ketakutan, kegelisahan, intimidasi? Apakah betul pikiran Anda itu seperti dengan pikiran Kristus? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan mau memulihkan kita. Perhatikan, Tuhan mati buat dosa-dosa kita. Bahkan waktu kita masih berdosa, Dia mati satu kali untuk pengampunan dosa kita. Artinya bahwa kita milik Tuhan sekalipun kita pernah gagal. Ini masih suasana di mana Ananda Gubernur Bapak Ridwan Kamil ini sudah berpulang dan sudah dikembalikan jenazahnya ke Indonesia, dan kemarin juga sudah tiba di kota Bandung. Yang terkasih Ananda Eril ini sosok yang baik, semasa hidupnya juga suka beramal, suka kegiatan aksi sosial, puji Tuhan. Dan kita bisa sama-sama melihat bagaimana ayahnya, ibunya begitu mengasihi anak ini. Tentu karena anaknya, amin. Namun sepanjang perjalanan belasan puluhan tahun, Ananda Eril dibesarkan dengan penuh cinta. Tentu juga ada keterbatasan, ada hal-hal yang dinasehatin karena mungkin melakukan hal-hal yang dipandang papa mamanya lebih baik begini daripada begitu, diarahkan hidupnya sampai dia berpulang, ya, dalam bahasa mereka ke rahmatullah, kembali ke Sang Pencipta gitu. Ya, Pastor Andy atas nama pribadi dan keluarga juga turut mengucapkan berduka cita ya. Kiranya sesuai dengan keyakinannya itu husnul khotimah ya. Ini bahasa yang Pastor pakai kiranya bisa menjadi berkat seluruh pemirsa bagi saudaraku yang muslim ya. Kalau di dalam bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang Kristen, orang-orang Katolik itu rest in peace. Inilah pentingnya kita bisa memahami bahasa satu dengan yang lain. Ini yang Pastor dapatkan karena seringkali berbaur ke masyarakat dan turun ke jalan-jalan. Kita tidak asing dengan bahasa-bahasa yang bisa langsung menyentuh kepada hati atau telinga orang-orang yang
mungkin beda keyakinan dengan kita. Mereka bisa terima dengan baik, dengan damai sejahtera. Amin. Ya, jadi seperti bahasa-bahasa diobatin, pengobatan, atau istilah-istilah penyembuh jalanan, atau istilah-istilah aliran kesembuhan, atau energi kesembuhan, itu memang pastor pakai untuk menjembatani bahasa-bahasa supaya kita melayani orang-orang, mereka lebih mudah menerimanya. Begitu. Ini sedikit keterangan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu kita juga tidak taat. Tapi sekarang Tuhan mati buat dosa-dosa kita, membayar ketidaktaatan kita. Nah, kita menjadi miliknya Tuhan. SMT, saya milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sepanjang jalan ini kita belajar mau taat, sekalipun kadang-kadang bisa meleset. Kata dosa di dalam bahasa Yunani itu pakai kata harmatia. Harmatia, Bapak Ibu sekalian, itu artinya tidak kena sasaran atau meleset. Jadi dosa dari arti harmatia artinya meleset daripada center kehendak ataupun firman Tuhan. Nah, kita sebagai manusia, orang percaya, anak Tuhan Yesus, orang Kristen hari ini, belajar taat sekalipun kadang-kadang masih harmatia, masih meleset. Melesetnya kita tidak mengubah status kita sebagai anak Tuhan. Demikianlah yang di hari ini kita melihat begitu banyak berita tentang Bapak Gubernur Ridwan Kamil yang kuat, yang tabah, yang begitu mengasihi Ananda Eril. Demikianlah kasih ayah di dunia kepada anaknya. Terlebih kasih Bapa di surga kepada kita manusia yang diangkat menjadi anaknya oleh karena kasihnya. Jadi kira ilustrasi hal-hal ini bisa membuka wawasan dan cara pandang kita. Bapa di surga bukan pribadi yang sangar, jahat, diktator, lantas punya gada besi, dikit-dikit pecat, dikit-dikit cambuk, dikit-dikit ketok, dikit-dikit toki. Toki itu begini, dikit-dikit jewer. Bukan, Bapak Ibu sekalian, bukan. Dulu kita tidak taat, sekarang kita belajar taat sekalipun ketaatan kita belum sempurna. Jangankan kita, Bapak Ibu, saya yang tiap hari belajar mengkoreksi hati, mengkoreksi diri. Saya tahu saya melayani Tuhan, tapi saya tahu bukan kekuatanku, bukan kemampuanku. Saya hanya manusia biasa, sama seperti orang kurang lebih 7 miliar di muka bumi ini. Tapi saya mau terus Tuhan, only by grace saya melayani Tuhan. Kita sekarang kembali Kolose pasal 3 ya, ayat 23. Kita taat karena takut akan Tuhan. Amin. Sekarang 23. Apapun juga yang kamu perbuat, Andi, sebutkan namanya masing-masing, ayo. Apapun juga yang, ayo, namanya siapa? Kita perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Luar biasa ya firman Bapa buat setiap kita pemirsa, anak-anaknya yang terkasih yang boleh berkesempatan mendengar. Kalau kita menjadikan segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan, yang pertama, kita pasti segenap hati. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah berbuat baik segenap hati, ada orang yang menurut kita tidak baik kepada kita, menjahatin kita, kita akan dimampukan mengampuni. Ayo.
Ya, kita tidak memberikan area sedikit pun di dalam hati kita membenci. Dulu iya, dulu saya pembenci. Dulu banyak Bapak Ibu pembenci. Tapi hari ini saya kan SNT. Saya milik Tuhan. Saya tidak boleh memberikan ladang di hati saya untuk benih kebencian. Dulu iya, sekarang no way. Ya, jadi lakukan apapun kita perbuat segenap hati. Jadi bahasa gini, seolah-olah untuk Tuhan dan bukan manusia. Jadi lakukan dengan segenap hati, pandanglah Tuhan. Kalau misalnya ada orang yang membuat engkau menuai hal yang buruk, ampuni. Saya SNT. Kalau kita berbuat segenap hati dan ada yang memuji kita, kembalikan semua pujian dan kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Karena kita melakukan segenap hati, bukan untuk mencari pujian manusia, tapi untuk Tuhan. Waktu dihina, ampuni, itu ajaran Tuhan. Waktu dipuji, kembalikan semua segala pujian, syukur, kemuliaan, soli Deo Gloria, hanya untuk Tuhan saja. Kira-kira kalau kita bisa memahami ini, hidup ini menjadi lebih enteng lah. Kok bisa lebih enteng? Karena kita serahkan semua kepada Tuhan. Kan tiap hari kita hidup sama. Semua manusia hidup sama. Satu hari 24 jam. Satu minggu 7 hari. Satu bulan 30 hari. Satu tahun 12 bulan. Satu tahun 365 hari. Tapi kenapa ada orang Kristen yang hidupnya enteng-enteng saja sekalipun ada pergumulan? Ketahuilah semua manusia bahwa kita semua menanggung penderitaan yang sama. Tapi kenapa ada yang menang, ada yang kalah, ada yang gagal, ada yang berhasil? Renungan ini membantu kita. Lakukanlah segala sesuatu, jangan bersungut-sungut, jangan setengah hati, tapi dengan segenap hati. Berbuatlah itu seolah-olah semua untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau dapat hujatan, ya sudah ampuni. Kalau dapat pujian, ya untuk Tuhan saja. Amin. Sekarang kita lihat ayat yang ke-24. Karena kita tahu bahwa ternyata dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Amin. Bagimu sebagai upah. Kenapa kita disuruh taat? Karena sebetulnya yang memberikan kita upah bukan manusia. Amin. Berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tuhan memberkati anak-anaknya meskipun sedang tidur. Saya percaya anak-anaknya itu adalah anak-anak yang taat. Kenapa kita taat sekalipun mungkin kita merasa diperlakukan tidak adil? Karena kita takut akan Tuhan. Dalam keluarga, ya, dalam bermasyarakat, dalam lingkungan, dalam organisasi. Ayo, yuk kita berlomba-lomba jadi teladan. Kita mau taat. Kristus, dia yang tidak bersalah, dijadikan bersalah, dia diam aja. Dia yang kudus, dihinakan, dia diam aja. Seperti domba dibawa ke pembantaian, memang diam aja karena domba. Kalau kambing, nanduk sana sini. Kita ini Tuhan katakan kamu adalah domba. Domba itu diapainya, diam-diam aja. Kalau kambing dikit-dikit nanduk, dikit-dikit nanduk. Kalau domba tunduk, tunduk, tunduk. Kita taat, bukan kita lemah. Justru orang yang bisa taat, dia orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu bersama-sama bahwa dari Tuhanlah kita akan menerima upah yang ditentukan kepada setiap kita. Amin.
Karena Kristuslah adalah Tuhan kita di surga. Amin. Dan kitalah hambanya. Kitalah anak Bapa yang sudah diadopsi, diberikan anugerah, diangkat menjadi hambanya. Apa yang kita alami hari-hari ini, apa yang Pastor share mungkin berbeda, karena Pastor Andy kan hamba Tuhan sepenuh waktu. Mungkin Bapak Ibu ada yang di dunia kerja, macam-macam. Ya, tapi kalau kita bisa mengerti bagian ini hari ini, saya mau taat. Taat itu mau diapa-apain juga tetap taat. Mau dibalik-balik tetap taat. Mau dijungkir balik tetap taat. Karena saya takut akan Tuhan. Amin. Dan saya tahu apapun saya kerjakan hari ini, saya akan buat yang terbaik. Dan saya akan buat seolah-olah untuk Tuhan saja dan bukan untuk manusia. Waktu saya diejek, berarti orang itu mengejek Tuhan. Kalau saya dipuji, ya pujian hanya bagi Tuhan. Saya hanyalah manusia yang mengerjakan apa yang mesti saya kerjakan karena firman Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhanlah Tuhan kita di surga, dan dari Tuhanlah Tuhan kita yang memberikan kita upah, bukan dari manusia. Kalau kita dapat upah dari manusia, itu terbatas Bapak Ibu. Tapi kalau upah dari surga, itu bernilai kekal. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu. Ada kesembuhan yang mengalir di setiap hati pemirsa sekalian. Ada kedamaian dan sukacita mengalir di setiap pemirsa Bapak Ibu yang terkasih. In Jesus' name, tubuh mereka ada pemulihan, mengalir kesembuhan, hati mereka dipulihkan, jiwa mereka kuat karena mereka sedang menikmati sabda firman Tuhan yang baik untuk pertumbuhan iman dan rohani mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dalam hidup kami, hidup mereka, tidak ada lagi roh-roh jahat, roh kebencian, roh-roh amarah yang tinggal. Kalau masih ada yang celah-celah itu dalam hidup mereka, hari ini saya ucapkan in Jesus' name, setiap pekerjaan roh jahat out dari tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu sekalian, in Jesus' name. Pemulihan dan kelepasan terjadi dan kita terima saat ini juga in Jesus' name. Terima untuk hidup taat, terima untuk hidup baru, terima untuk hidup melayani, terima untuk hidup menjadi berkat, terima untuk hidup menyatakan kasih Bapa di muka bumi ini, terima untuk hidup melayani, berbagi, dan juga ayo sama-sama kita turun ke jalan ataupun memberi diri, memberi waktu kita untuk sesama, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat. Oke, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan. Selamat masuk hari yang baru. Ingat loh, kita adalah pribadi yang taat. Sola fide. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dan keluargamu, diberkatilah engkau dan anak-anakmu sehat. Diberkatilah engkau dan keturunanmu tidak ada yang mandul. Diberkatilah engkau dan studi anak-anakmu, lumbung-lumbungmu, dan apa yang kau kerjakan. Percayalah, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Semua sehat-sehat, panjang umur, bukan untuk tidak taat, bukan untuk mendendam, panjang umur untuk kita melayani Tuhan dan bersaksi. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, bless you all. Dadah.